Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf aktor, Risdo Matondang. Pemain sinetron Risdo Matondang memutuskan menjadi mualaf usai membaca sebuah buku dari seorang kerabat. Pasalnya, buku itu mengisahkan dialog perdebatan antara seorang kiai dan pemeluk agama Katolik. Meski terlahir dari keluarga Protestan, Risdo Matondang kini tumbuh menjadi seorang Muslim yang taat. Dia resmi memeluk agama Islam sejak berusia 28 tahun. Saya itu dulu Protestan, sampai umur 27 itu masih kafir. Di usia 28 menyatakan keislaman di sebuah masjid Jakarta Pusat, ujar Risdo Matondang, seperti dikutip dari beberapa sumber. Senin, tanggal 8 November tahun 2021. Risdo menceritakan sekilas tentang isi buku tersebut. Mulanya sang penganut Katolik ingin berdebat dengan seorang kiai bahwa Yesus adalah Tuhan. Sang kiai pun mempertanyakan atas dasar apa pemeluk Katolik itu ingin berdebat. Kiainya ngomong gini, "Kamu modalnya apa?" "Saya Alkitab, Pak Kiai." "Pak Kiai apa modalnya?" "Alkitab sudah saya hafal di luar kepala," kata Risdo yang menceritakan kisah tersebut. Kemudian mulailah mereka berdebat saling beradu pendapat. Hingga akhirnya setelah 30 hari berdebat, sang penganut Katolik kembali dan meminta diislamkan oleh kiai tersebut. Bahkan, dia sampai sujud tersungkur. "Ini orang Katolik loh yang paling taat keimanannya dibandingkan Protestan. Sampai bisa tersungkur seperti itu yang membuka pikiran saya. Ini seorang Katolik saja yang taat bisa sampai seperti itu ya," ungkap Risdo Matondang. Mengatakan bahwa buku tersebut juga membeberkan banyak hal tentang fakta-fakta Islam. Salah satunya, asal-usul tentang keyakinan bahwa Allah itu ada 3. Dia mengakui bahwa hal tersebut salah dan menegaskan bahwa Allah Maha Esa dan hanya ada satu. Memang dibeberkan semuanya bahwa ayat ini palsu ini bukan ucapan Yesus. Yang ucapan Yesus itu Allah itu Maha Esa. Bukan Allah itu 3, ternyata yang bilang Allah itu 3, itu Paulus, rasulnya orang Kristen yang tadinya pembenci Nabi Isa. Akhirnya dia mengaku-ngaku sebagai orang yang pernah didatangi Nabi Isa dan diangkat sama Nabi Isa menjadi rasul, katanya. Mengetahui kisah tersebut, Risdo Matondang merasa pikirannya menjadi lebih terbuka. Dia pun akhirnya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan di dunia. Nah, saya baca buku itu jadi seperti dibuka gitu pikiran. Oh, berarti selama ini yang saya yakini cuma manusia toh bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan. Itulah cerita ringkasnya kenapa saya menjadi seorang Muslim sekarang, terangnya. Sebelumnya saat berusia 17 tahun, tepatnya ketika memiliki kartu tanda penduduk, KTP, Risdo sempat mengalami pengalaman unik. Pasalnya, kolom agama KTP-nya tertulis sebagai pemeluk agama Islam. Padahal, dirinya dan keluarga adalah penganut Kristen Protestan. Terkejut melihat hasil KTP tersebut, dia pun protes ke wakil RT setempat dan memintanya untuk diperbaiki. Namun, tetap saja kolom agama itu bertuliskan Islam. Akhirnya Risdo dan sang ibu pun menyerah dan menganggap sepele soal KTP itu. Protes ke wakil RT-nya, balik lagi tuh minta diperbaiki. Begitu diantar lagi, Islam lagi, yang kedua kali Islam lagi. Akhirnya ibu bilang, "Ya sudahlah, KTP ini. Mungkin itu jadi semacam pertanda kali ya," tuturnya. Risdo sendiri besar dari lingkungan orang Batak, yakni suku asal Medan yang kerap memelihara babi dan tak pernah sekalipun mendengar azan di daerahnya. Suatu ketika, dia mendengar suara azan dari televisi TVRI Medan. Dia terkejut dan mengaku bahwa suara itu berhasil membuatnya merinding. Begitu pindah ke Jakarta, Risdo makin sering mendengar suara azan. Suara merdu azan itulah menjadi titik awalnya tertarik dengan agama Islam. Bahkan,
Semasa kecilnya Rizdo sempat menirukan suara tersebut di depan kipas angin. Meski demikian, anggota keluarga yang melihatnya hanya tertawa karena menganggap dirinya masih kecil. Tidak hanya sampai di sana, dia juga mengaku selalu merasa malu setiap berangkat ke gereja. Entah apa alasannya, padahal dia sudah berpakaian rapi dan bersih. Rizdo hanya merasa malu saat melihat teman muslim sepantarannya. Sewaktu masih kafir, saya merasa malu kalau berangkat ke gereja. Padahal sudah pakaian paling rapi dengan membawa Alkitab dan kidung jemaat berisi lagu-lagu. Malunya karena ketemu dengan teman-teman yang muslim. Entah perasaan apa yang membuat malu. Malu saja, ujarnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini, semoga bermanfaat.